Mari kita membuka kitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Saya sudah siapkan di layar dan saudara bisa membacanya. Kita bisa membacanya secara bersama-sama. 2, 3 ayat. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapkan kaummu, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Terus keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini berbicara tentang kisah Sodom dan Gomora. Tahukah saudara, Sodom dan Gomora itu berbicara juga tentang kehidupan kita yang sekarang. Makanya Alkitab pernah berkata, ingatlah kisah Sodom dan Gomora menjadi peringatan akan kita pada hari ini, bahwa orang-orang fasik dimusnahkan di Sodom dan Gomora. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa apapun dan bagaimanapun kita menyangkal sebuah kenyataan bahwa dunia dan segala isinya pasti akan binasa. Katakan amin. Orang-orang Sodom tidak pernah mengharapkan bahwa kotanya akan musnah. Orang-orang Sodom tidak pernah berdoa akan hal itu. Orang-orang Sodom juga, saudaraku, ingin menikmati bagaimana keberadaan yang ada di Sodom dengan segala kemewahannya, dengan segala hawa nafsunya. Bahkan Alkitab mengatakan mereka hidup tanpa hukum. Itu sebabnya saudara, bicara tentang Sodom, ini adalah satu kota yang melegalkan perzinahan. Bahkan juga kata sodomi itu berasal dari Sodom, artinya sesama jenis pun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pun saling birahi atau saling memuaskan hawa nafsunya. Tapi apa yang kita lihat di sini, saudara? Oleh karena Alkitab mengatakan, oleh karena kejahatan mereka telah sampai kepada Allah, maka Allah pun dalam bahasa Alkitab, nanti kalau saudara baca dalam pasal 18 sampai 19, Allah pun mau meninjau kota itu. Dia menyuruh dua malaikat untuk datang melihat kota itu. Dan pada kala itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lot yang sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota itu bertemu dengan kedua malaikat itu. Lalu Lot tahu ini bukan orang biasa, ini pasti orang khusus, ini orang istimewa, ini pasti orang spesial. Betul bahwa dia adalah malaikat yang memberitahukan tentang kebinasaan kota itu. Lalu Alkitab mengatakan, saudara, Lot pun mempersilakan atau membujuk dan merayu kedua orang itu untuk masuk ke rumahnya. Dan pada kala itu kedua malaikat itu memberitahu Lot, adakah saudaramu dan siapakah yang kau kenal di kota ini? Beritahu kepada mereka bahwa aku akan memusnahkan kota ini. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang penting kita perhatikan di sini adalah
Allah tidak akan membinasakan orang benar bersama dengan orang-orang fasik. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, untuk menjadi benar dan untuk menjadi berkenan kepada Tuhan, jangan saudara anggap rugi. Betapapun marahnya Tuhan kepada Sodom dan Gomora, betapapun murkanya ingin dilampiaskan kepada Sodom dan Gomora, tapi dia masih menyisahkan orang-orang yang takut kepada dia tidak akan binasa bersama dengan orang-orang fasik. Dan saya percaya kalau dunia pun ini akan binasa dan hancur, tapi engkau dan saya tidak diizinkan Tuhan untuk binasa bersama dengan dunia ini, karena kita orang-orang yang dikhususkan untuk mencapai kemuliaan-Nya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Maka saudara, Allah tidak membinasakan Sodom dan Gomora sebelum dia memberitahukan kepada Lot, sebelum dia menyelamatkan Lot. Siapa Lot itu? Karena Alkitab mengatakan, saudaraku, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, baca yang merah 23 ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang fasik yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Lot bukan tanpa alasan diselamatkan oleh Tuhan. Lot adalah orang yang benar walaupun dia tinggal di Sodom dan Gomora, tapi dia tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh, atau tidak menyesuaikan diri untuk berzina ataupun jatuh dalam dosa. Maka saya beritahu pada saudara, kita boleh aja tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa, orang yang hidupnya tidak jelas, orang yang tidak ada arah hidup, orang yang gaya pacarannya sembrono, atau mungkin orang suka sama jenis. Tapi sekalipun kita ada di situ, kita harus pastikan kita tidak perlu mengungsi ke tempat lain, tapi kita ada di tempat ini, di tempat itu, dan di tempat dimanapun kita berada. Tetapi jangan sampai kita terkontaminasi atau dirusak oleh keadaan itu. Katakan amin. Tapi buktinya, orang yang hidupnya benar-benar hidup benar di tengah orang tidak benar, jiwanya tersiksa. Apa itu jiwa tersiksa? Artinya, aduh, orang ini kok begini ya. Tapi dia pada kala itu, saudara, bukan berarti jijik lah sama orang ini, amit-amit deh. Itu bukan tersiksa. Itu apa namanya? Menghakimi, dan itu nyindir. Tapi kalau tersiksa itu dia mau rangkul orang itu sebenarnya, tapi dia nggak mau. Aku mau bawa gaunnya sebenarnya ke Tuhan, tapi dia meronta, tersiksa jiwanya. Kadang-kadang saya juga sebagai pendeta begitu. Kita kerahkan tenaga, kekuatan, kita buat bagaimana supaya lebih hebat, lebih baik, tapi responnya dingin, tersiksa juga jiwa kita, saudaraku. Apa yang mau kita buat kira-kira begitu ya? Jadi kita seperti menyediakan waktu, menyediakan hati, bagaimana supaya semuanya bisa lebih mengalami sebuah kemajuan, tapi direspon dengan tidak sepenuh hati. Ada semacam kegeraman yang kudus. Kegeraman yang kudus maksudnya, kenapa ya tidak bisa lebih maju lagi, begitu kira-kira. Maka itu sebabnya ketika kita berada di sekitar orang-orang yang mungkin tidak mau mengubah hidup, ada satu jeritan dalam hati kita. Tapi kalau kita, ya udah nggak apa-apalah, kita mungkin jadi merasa bahwa tidak urusan kita. Tetapi Lot itu tersiksa, jiwanya tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena setiap hari dia melihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak memiliki hukum, moralnya hancur berantakan. Maka itu sebabnya, saudara, Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang mempertahankan hidupnya tetap benar di antara orang-orang yang berdosa. Maka perlu kita lihat, saudara, ketika Tuhan
ketika Tuhan melalui kedua malaikat itu memberitahukan kepada Lot bahwa kota ini akan binasa, maka apa yang malaikat katakan? Coba baca ayat 17, 2, 3 ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau. Saudara, perhatikan apa yang terjadi. Pada kala itu Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan oleh Allah dengan api belerang, dengan belerang dan hujan api. Dengarkan dengan baik, ini bukan cerita kosong, tapi ini sebuah fakta kenyataan yang pernah terjadi. Ada kota yang dulu begitu megah, begitu kaya, begitu penduduknya sangat makmur secara ekonomi. Tetapi saudara, mereka tidak takut hukum. Lalu apa yang terjadi? Mereka jadi hidup tanpa moralitas, tapi mereka moralnya bobrok. Bahkan mereka tidak takut hukum, tidak takut akan Tuhan, sehingga di sana kejahatan yang sangat jahat yang menjijikkan hati Allah. Maka pada kala itu apa yang terjadi? Lot ada di situ, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Lot binasa bersama-sama orang yang jahat itu. Maka Allah membawa dia keluar. Katakan membawa dia keluar. Katakan membawa dia keluar. Sesudah kedua orang itu, artinya malaikat itu menuntun Lot bersama keluarganya keluar. Jadi perhatikan ya, ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, katakan amin. Maka ada hal yang harus saya sampaikan kepada kita, bahwa di mana kita lihat di sini saudara, Allah yang menyelamatkan kita, tetapi ada respon, ada tanggung jawab yang harus kita buat, yang harus kita lakukan. Jadi saudara perhatikan, waktu kedua malaikat itu membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora, lalu pada kala itu ada perintah, ada pernyataan atau ada perkataan yang harus dituruti oleh Lot. Kalau tidak saudara, walau sudah keluar dari Sodom, tetap binasa. Makanya dikatakan di situ, ini yang perintah itu, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga. Yang ngerti katakan amin. Saya ulang saudara, ini penting. Ini kalau saudara tidak memahami ini, kita akan sia-sia jadi orang Kristen. Benar saudara. Dosa ada di Sodom dan Gomora, tapi ada orang yang benar di sana. Orang yang benar ini tidak akan dibinasakan Tuhan dengan orang fasik. Lalu malaikat yang disuruh Tuhan menuntun mereka, artinya Allah yang menyelamatkan dia melalui malaikat, katakan amin. Tetapi ketika dia dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, bukan berarti nah kita selamat. Lalu dilihat orang-orang Sodom pada saat itu, mati kalian, gitu. Boleh kalau saudara, ya biasanya orang kampung yang perbadakan begitu, nyondiho katanya. Apa yang ditunjuk saudara lah yang tahu, saudaraku. Nyondiho, haribotoho. Ini samamu. Jadi waktu Tuhan menyelamatkan Lot melalui kedua malaikat itu, mereka tidak boleh pasif, mereka tidak boleh jalan santai. Alkitab mengatakan ada yang harus mereka lakukan, lari, selamatkan nyawamu. Maka itu sebabnya poin yang pertama yang harus kita perhatikan saudara, waktu saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh berlipat tangan, kita tidak boleh berjalan santai, kita tidak boleh seolah-olah tidak mau kemana. Dalam bahasa Spanyol dikatakan dang herana somargira tu dia. Itu bahasa Spanyolnya. Herana somargira tu dia. Itu herana somargira tu dia. Kayaknya nggak mau kemana-mana. Mau jalan aja pun. Mau kemana kau? Nggak tahu. Nah ini udah gila ini saudaraku.
Kalau udah begitu kayak nggak mau kemana, pasti di tengah jalan apapun yang dianggapnya, apa ini ya, bunga ini kok cantik, berhenti dulu dia di situ. Kok bisa tumbuh bunga ini ya? Nah, lalu ada yang manggil dia, wah katanya, oh kenapa? Didengar. Lalu dia, waduh bagus juga sana ya. Jadi maksudnya begini, orang yang jalan tanpa tujuan, dia akan terganggu dengan sekitarnya, dan karena pun dia tidak ada tujuan sehingga orang ini, keadaan-keadaan sekitarnya akan membuat dia menarik perhatiannya sehingga dia tidak punya arah yang jelas. Ngerti nggak maksud saya? Gini, jadi sama seperti kita, saudara. Kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, katakan amin. Tapi setelah Yesus menarik kita dari lumpur dosa itu, menarik kita dari belenggu kejahatan, seperti Lot ditarik dari Sodom dan Gomora oleh kedua malaikat, keluar dari sini. Lalu ketika mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora, apakah mereka pada saat itu jalan santai, rileks, atau tidak jelas arahnya? Yang penting kau keluar aja lah, terserah lu mau kemana. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan waktu dia ditarik dari Sodom dan Gomora, maka ketika berada di luar kota, malaikat itu berkata, lari, selamatkan nyawamu. Ini berbicara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sangat penting. Makanya saudara, tidak ada misi lain yang ada pada Allah melalui kedua malaikat itu kepada Lot selain hanya misi penyelamatan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, apa yang saya maksud ini? Amin. Allah menghampiri Lot bukan mau bertanya berapa hartamu. Allah mau bertanya bukan berkata kapan pesta anakmu. Allah datang melalui malaikat bukan mau bertanya kayak mana kira-kira amannya kau di kota ini. Bukan itu. Tapi Allah datang kepada melalui kedua malaikat itu untuk menyelamatkan dia. Sekarang saya bertanya, Allah menghampirimu dan menghampiriku bukan mau bertanya seberapa banyak hartamu, bukan seberapa nyaman kau di bumi. Allah mau bertanya, apakah mau kau dibawa ke dalam kerajaannya? Ini adalah hal yang penting, sebab dunia ini akan binasa sama seperti Sodom dan Gomora. Tapi pada kala itu banyak orang Sodom menganggap itu cuman berita olok-olokan, kata Alkitab. Dalam bahasa lain, saudaraku, seolah-olah berkata, ngomonglah kau, gila kau, mana mungkin Sodom dan Gomora hancur berantakan, kita begitu nyaman di sini. Itu dianggap lelucon. Berapa banyak hari-hari ini gereja sih iya, pelayanan sih iya, tapi dia tidak pernah mempertanyakan kepada dirinya, sungguhkah engkau mau diselamatkan Tuhan? Makanya seolah-olah kekristenan seperti tidak margera dunia. Datang ke gereja ya datang, pakai listrik ya iya, walaupun minjam sama tetangga. Rupanya nggak pas, saudara. Terlalu mahal listriknya, jadi gatal-gatal bibirnya. Besoknya bengkak, saudara. Di gereja pun sudah mulai bengkak. Masa kau nyanyi dia, ya Abah, Bapak bengkak di sini lebih besar lagi, turun ke sini. Untung nggak seperti model bibir orang Afrika sana. Saudara, Bapak ngejek loh bibir orang Afrika. Tidak ada orang Afrika yang bibirnya hampir 1 kilo, saudara. Tapi bagi mereka itu seksi, saudara. Ada orang datang ke gereja kayak nggak mau apa-apa. Tapi saudara yang hadir hari ini, saya tahu saudara serius mau ngikut Tuhan, amin. Itu semua orang di luar sana, Cuman lagi ngumpul sekarang ke sini, saudara. Ada orang gitu loh, seolah-olah saudara dunia ini nggak apa-apa. Nggak ada masalah, semua baik-baik aja, santai aja bro, relax aja bro. Hidup kan kita mesti nikmati. Loh, itulah yang terjadi di Sodom dan Gomora. Mereka berkata, apa yang kurang sama kita? Semua ada, kita kaya, dan semua kita boleh lakukan. Bahkan hukum pun tidak ada. Sekarang coba lihat, berapa banyak orang hidup khususnya di daerah kita. Katakanlah mungkin kita perantau di Malaysia ini, seolah-olah tidak hidup dalam hukum, bebas sebebas-bebas. Saya tidak mau Anda yang hadir hari ini ada di golongan itu. Kalaupun ada,
saya berdoa dan saya minta kepadamu bertobat. Amin. Enggak ada hal yang ku mau dari hidupmu supaya engkau harus meresponi keselamatan. Apa artinya, saudara? Saya berkali-kali ngomong, untuk apa kita ada di gereja, pernah kenal saya menjadi pendeta, kamu menjadi jemaat, pernah satu pelayanan, tapi semua kita harus terbuang. Ini nggak ada gunanya. Itu sebabnya banyak orang datang ke gereja tidak pernah menginginkan bagaimana khotbah itu mengarah tentang perubahan hidup, tapi menginginkan kita dibuai. Kamu nggak apa-apa, kamu pasti sehat. Kalaupun kau sakit, bilang aja aku sehat. Kalau kamu miskin, bilang aja aku kaya. Kan hoax namanya itu. Ya kalau sakit dong. Masa, aduh sakit kali perutku. Jangan bilang sakit, bilang sehat. Sehat. Lah udah cirit-mirit sehat pula kau bilang. Ngomong yang jujur dong gitu loh. Tapi iman, Pak. Loh, iman itu bukan soal masalah sakit sembuh. Iman itu apa yang kau alami, kau tetap percaya Dia adalah Tuhan penyelamatmu. Kau mau sakit, mau menderita, bahkan dianiaya, engkau berkata, Dia Tuhan penyelamatku dan tidak kuragukan Dia sedikit pun. Itu iman. Bukan soal iman sakit cirit-birit langsung aku sembuh. Lah udah berceceran aku sembuh. Mesti pergi dong ke. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tuhan itu Maha Penyembuh, katakan amin. Kenapa Tuhan sembuhkan orang? Mujizat itu disebut sebagai tanda. Apa itu tanda? Tanda itu artinya penunjuk arah, bukan tujuan. Ngerti sampai sini? Supaya orang tahu Dia adalah Tuhan, maka Dia harus memberikan sebuah tanda yang mati bangkit. Tapi bukan tujuannya mau memberikan kepada kita supaya kau bisa membangkitkan orang mati, bukan. Tapi supaya kau melek matamu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Lalu ketika orang mulai melihat Dia dalam kekaguman, lalu diberitahulah firman tentang kerajaan surga. Yang pura-pura ngerti katakan amin. Yang ngerti benaran katakan amin. Makanya tidak ada misi Allah bagi kita selain misi penyelamatan. Allah yang berinisiatif, saudaraku, untuk menyelamatkan Lot. Lot nggak tahu. Dia rileks aja pada kala itu di Sodom dan Gomora, dia nggak tahu. Tapi ketika kedua malaikat itu datang, baru dia tahu. Kita kan nggak tahu sebelum kita mengerti dari firman bahwa dunia akan binasa. Paham sampai sini? Amin. Tapi ketika kita sudah tahu, ketika Lot sudah tahu apa yang harus dilakukan, Alkitab mengatakan kau harus lari. Selamatkan nyawamu. Kalau saudara sudah tahu bahwa dunia ini akan binasa, kita juga harus lari. Selamatkan nyawamu. Kemana kita lari? Tentu kita lari kepada Tuhan. Menghampiri Allah dengan hidup yang berkenan kepadanya. Berikan tepuk tangan terbaik kepada Allah. Jadi kita tidak pernah berusaha seperti kalau ada berkata, kok Bapak katakan lari selamatkan nyawa, seolah-olah kita menyelamatkan nyawa kita, Pak. Bukan. Allah yang menyelamatkan nyawa kita. Tetapi ketika Allah menyediakan sarana penyelamatan itu, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Lalu apa reaksi dan respon kita? Engkau harus lari. Memenuhi rencana itu. Harus lari. Menggenapi setiap apa yang Tuhan mau. Makanya saudara, kita nggak pernah bisa menyelamatkan diri kita, tetapi Allah yang berinisiatif menyelamatkan diri kita, katakan amin. Yang kedua, Allah yang datang menghampiri Lot dan kedua malaikat itu. Maka sama seperti kita, Allah yang datang menghampiri kita, menebus kita melalui kematian. Bukan kita yang datang, Allah yang datang mencari kita. Kitalah domba yang hilang, katakan amin. Jadi itu sebabnya, kalau Allah sudah datang mencarimu dan mencariku, tapi engkau tidak merespon, berarti kita sudah menakdirkan diri kita untuk binasa dalam kebinasaan kekal. Jangan main-main dengan kalimat ini. Saya tidak mencoba mengancam saudara dan gak ada untungnya. Tapi ini saudara, saya mau beritahukan fakta yang sebenarnya. Jangan miliki prinsip seperti orang Sodom, dianggap itu kalimat mengolok-olok, kalimat lelucon, gak masuk akal. Hari ini kalau kau juga menganggap apa yang kusampaikan ini adalah kalimat yang mengolok-olok atau yang tidak masuk akal, maka kita bisa punya nasib yang sama. Tidak peduli siapapun kita.
Tidak peduli apakah kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernah bangun gereja 10, apakah kita, saudara, seorang pendeta tamatan Amerika, apakah kita mungkin saudara pernah juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi tidak ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan mau atas hidupmu dan atas hidupku. Kita harus merespon bahwa dunia ini akan binasa, maka kita harus berlari kepada Dia supaya nyawa kita selamat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Maka itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, respon yang pertama yang harus kita miliki berbicara tentang lari selamatkan nyawamu. Ini kalimatnya biasa, tapi ini penting. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Satu-satunya prioritas penting dan mendesak adalah, boleh lebih keras? Boleh lebih keras? Satu-satunya prioritas penting dan mendesak adalah keselamatan jiwa. Tolong sambil disimpan di memorinya. 2, 3 ya. Satu-satunya prioritas penting dan mendesak adalah keselamatan jiwa. Catat, saudara, satu-satunya prioritas yang harus kita pastikan dan penting juga mendesak keselamatan jiwa. Ini lebih penting daripada jodohmu. Ini lebih penting daripada anak. Ini lebih penting daripada apapun yang lain. Saudara, tolong saudaraku merendahkan hati sembari mulai mengerti posisi kita ini. Karena posisi kita ini posisi rawan. Kenapa posisi rawan? Sebab tidak ada yang menjamin sampai kapan saudara bisa menghirup napas. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Makanya di istilah berkata begini, kalau yang masih muda yang belum menikah, hari pernikahanmu belum pasti, tapi hari kematianmu sudah pasti. Saya ulang, hari pernikahanmu belum pasti, tapi hari kematian kita sudah pasti. Saudara percaya atau tidak, yakin atau tidak, tapi itu sebuah realita. Kita belum tentu diizinkan Tuhan menikah. Doa Bapak kok doanya kok jelek kali Pak. Itu bukan doa, saya beritahukan fakta yang terjadi. Kok doa? Aku nggak doakan Tuhan biar mati orang ini semua, kan nggak begitu. Tapi itu realita hidup loh bro, Bri. Ngerti sampai sini? Itu realita hidup. Tetapi orang saudaraku hanya pergi ke rumah duka berkata, kasihan juga ya, masih muda ya, meninggal ya. Aduh sedih kali aku, ikut dia nangis. Apalagi waktu ada lagi nyanyi di situ kan, di surga sonangani inganan mama. Tapi setelah selesai nyanyi, dia selfie sama mamanya yang sudah meninggal, update status. Begini maksud saya, prioritas penting dan mendesak. Katakan mendesak. Itu sebabnya pada kala itu, waktu malaikat itu datang kepada Sodom dan Gomora bertemu dengan Lot, nggak ada yang lain dibicarakan. Dia tidak membicarakan begini, banyak kali masalahku di Sodom dan Gomora ini. Biar tahu kau malaikat, atau dia panggil, biar tahu kau kat, ini orang-orang Sodom kurang ajar semua ini. Ini orang ini padahal banyak ku bantu, ini ku tolong itu. Enggak, itu diceritakan oleh yang namanya Lot. Dan malaikat itu pun enggak bicara itu, bertanya kemananya keadaanmu di sini, lo amannya kau di sini, baiknya orang-orang ini samamu, banyaknya masalahmu, gimana semuanya? Kapan pesta anakmu? Atau apa kira-kira berkat lagi yang kurang sama? Tidak itu yang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan, bangun, bawa keluargamu keluar dari kota ini. Hari ini juga saudara, saya harus beritahukan pada saudara, bukan berarti kita tidak bekerja di dunia ini, bukan berarti kita tidak mengelola hidup, tapi saya harus katakan prioritas penting daripada hartamu, daripada pernikahanmu, daripada jodohmu, daripada masalahmu, daripada kesulitanmu, harus engkau pastikan adakah engkau berlari kepada Yesus demi kepastian keselamatan.
Maka itu sebabnya saudara, sama seperti orang-orang Sodom pada kala itu, termasuk kedua menantu daripada yang namanya Lot pun pada kala itu tidak menggubrisnya. Makanya Alkitab berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh apa? Seluruh dunia tapi kehilangan, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayo saudara, masih muda kita memang, kita masih bisa seperti punya teropong yang masih jauh dan gak mau meneropong kerajaan Tuhan, tapi kita masih meneropong siapa saya nanti. Bukan berarti kita jadi tidak punya cita-cita. Kita harus tetap maksimal, katakan amin. Katakan amin. Justru kalau orang yang tidak maksimal itu diragukan apakah dia serius menjadi manusia atau tidak. Maka itu sebabnya saudara, satu-satunya prioritas penting yang mendesak dibutuhkan manusia dalam hidup yang sementara ini adalah kepastian keselamatan jiwanya. Maka dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, tapi hari Tuhan akan tiba seperti apa? Pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara masih percaya nggak bahwa apa yang Tuhan firmankan ya dan amin? Saudara percaya nggak bahwa firman Tuhan itu kebenaran? Loh, yang hadir ini boleh jawab nggak sih? Saudara percaya nggak bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran? Amin. Saudara percaya nggak bahwa setiap yang difirmankan itu pasti terjadi? Amin. Maka kalau firman berkata bahwa tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, kau harus yakin ini pasti terjadi. Bukan cuman aku percaya janji-janji Tuhan, lalu janji yang mana? Aku diberkatin menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Benar, Tuhan mengatakan itu kepada kita. Tapi Anda juga harus tahu ada firman lain yang harus kau yakini pasti terjadi. Apa itu? Bahwa dia datang seperti pencuri. Maksudnya tiba-tiba. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia dan apa? Akan hangus. Hangus. Kamu lihat sekarang kemauan-kemauan semua kata Alkitab hangus. Tapi ini kan gak menarik hati kita, sebab kita udah keburu mencintai segala apa yang dunia ini. Anda gak rela. Saya pastikan Anda gak rela ini. Saya juga gak rela secara daging. Tapi rela tidak rela seperti Sodom dan Gomora. Mereka nggak rela semua bangunan harta semua yang mereka sudah bangun berpuluh tahun bahkan beratus tahun, nggak rela dong hangus. Tapi kalau Tuhan sudah berkata harus terjadi. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah hal yang sangat keliru kalau saudara menganggap seolah-olah saudara hal-hal seperti ini tidak terjadi, padahal Alkitab mengatakan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi, baca yang merah ini 2-3 ya, bumi dan segala yang ada hilang lenyap, dalam arti kata begitu dimusnahkan. Tidak ada lagi sesuatu yang membanggakan. Sudah hanya menjadi puing-puing. Sama seperti seseorang yang tadinya kaya raya, hebat, ganteng, handsome. Lalu saudara kenika oleh Tuhan, tiba-tiba dia dihargai karena kekayaannya. Lalu dia bengkrap habis. Udah bangkrut, kecelakaan lagi, miskin lagi. Maka itu artinya dia sudah lenyap sebenarnya. Walaupun masih ada, tapi dia sudah lenyap. Sebab orang gak akan pernah menganggap dia apa-apa lagi. Teman-temanku sekalian, saya membujuk hati saudara. Gak tahu seberapa besar apakah engkau merenungkan ini dalam sanubari, bahwa ini kenyataan dan fakta. Kalau kau suka nonton film Korea dan film India, itu belum tentu kenyataan. Itu bisa khayalan. Dan belum tentu ada orang yang pernah melakukan seperti adegan-adegan romantis yang kamu lihat, seperti dibawa ke bulan setiap hari, saudaraku. Makanya gara-gara dia pergi ke bulan setiap hari, bulan pun jadi gelap. Itu film telenovela dan yang lain semua yang membuai hatimu, itu nggak real bro.
Tapi kita terpikat itu. Anda terbuai dengan motivator, oke aja. Tapi itu nggak real, bro. Nggak semua bisa. Nggak semua bisa mencapai. Contoh, maksudnya ada contohnya motivator. Ya kamu begini, begono. Nanti kalau kamu multi level, kalau kamu begini, nanti kamu dapat anggotamu sekian. Lalu nanti ada anaknya, cucu cicitnya lagi, sehingga nanti kamu dapat persenan sekian. Sehingga kalau kamu sudah punya grup besar, dapatmu 300 juta satu bulan. Oke, bisa aja diterima semacam sesuatu yang bisa membuat kita terpacu semangatnya. Tapi itu tidak sesuatu yang pasti. Tangkap sampai sini? Itu nggak pasti. Tetapi saudara, ini adalah sesuatu yang pasti. Bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya lenyap. Siapa yang ngomong? Tuhan. Ini kadang-kadang orang yang tidak bertuhan ngomong kita percaya. Ngomong Tuhan yang ngomong sendiri nggak kita percaya. Kenapa? Karena semua ngomongan Tuhan pasti membabat keakuan, kedagingan, keegoisan kita. Hari ini kalau engkau benar-benar peduli akan keselamatan nyawamu, lari, selamatkan nyawamu. Lari kepada Tuhan, tidak berjalan santai, tidak berjalan seperti tidak kemana. Iman kita harus lari. Orang lain tidak mau ikut, orang lain tidak serius, kau harus lari. Maka pada kala itu, sekalipun pada saat itu Lot mengajak orang-orang itu, tidak ada yang mau. Jangankan saudara orang lain, menantunya pun tidak ada yang mau. Nanti kita coba baca, sudah. Makanya orang yang menjadikan kepastian keselamatan jiwa hal yang prioritas penting dan mendesak, dia harus meresponi dengan menjalani hidup apa? Seperti Yesus telah hidup sampai kita mencapai standar hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi tolong ini perhatikan. Ini ukuran atau menjadi standar kita. Dari mana saudara tahu bahwa saudara ini sudah berjalan dalam sebuah kepastian keselamatan? Standarnya adalah ketika kamu sudah masuk kepada sebuah perubahan hidup, lalu kamu melihat dirimu makin berubah, makin takluk pada Tuhan, makin mengalah, makin memandang kepada Tuhan, makin tidak terpengaruh dengan orang lain, makin terbuai dengan Tuhan, makin mencintai Tuhan, sampai kita seolah-olah yang dulunya kalau ada yang hilang dari kita, kita uring-uringan ke kesurupan, kesetanan. Tapi sekarang kita nggak lagi. Kalau dulu saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedikit diganggu, kita bisa murka. Tapi sekarang nggak lagi. Kalau dulu saudara sedikit aja kita saudara dikasih oleh Tuhan digoda oleh laki-laki lain, kita begitu tergoda dan begitu terpengaruh. Tapi kita sudah mulai menganggap itu bukan duniaku lagi. Aku mengerti, itu bukan duniaku lagi. Aku bukan itu lagi. Maka itu sebabnya saudara, orang yang begini, dengar dengan baik, orang yang begini, inilah yang disebut sedang berjalan dalam sebuah kepastian keselamatan. Engkau mau ngomong aku percaya selamat, tapi arah hidupmu kepada kebinasaan, itu omong kosong. Engkau berkata aku percaya selamat, engkau teriak sekuat-kuatnya, tapi engkau tidak lari kepada Yesus. Lari kepada Yesus maksudnya kita mulai menghidupi cara Yesus hidup. Bukan soal seremonial, bukan soal tata ibadah kita, bukan soal penyembahanmu 3 jam satu hari, bukan soal engkau khotbah memuka orang, bukan soal engkau memberi begitu banyak, bukan soal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan hal-hal yang lain. Tapi adakah sebuah pembaharuan, ada sebuah perjalanan peningkatan level kerohanianmu yang mulai memikat hatimu, mulai terpikat kepada Yesus? Engkau tidak lagi menjadikan yang ada di sekitarmu menjadi sesuatu yang merusak dirimu atau yang membuat engkau terpikat kepadanya. Saudara mungkin berkata, aduh Pak, masih jauh dari yang kupikirkan. Aku kayaknya nyentuh pun hal itu belum. Hari ini kita mau start dari awal. Keluar dari keberadaan itu. Tuhan membawamu keluar dari keadaan itu. Saudara yang berkata, gimana Pak mau kita begitu, kita lihat orang sekitar aja. Nggak usah Pak kita bilang jemaat Pak.
Pelayan-pelayan aja banyak kurang ajar. Betul, itu betul banyak yang kurang ajar. Tapi bukan berarti gara-gara dia kurang ajar kita jadi kurang ajar. Sama seperti Sodom dan Gomora, Lot berada di orang-orang yang kurang ajar di mata Tuhan, tapi dia tidak memilih untuk jadi kurang ajar. Yang ngerti katakan amin. Maka saudara juga jadi pelayan. Aku sebenarnya serius sama pelayan, tapi kalau kuliah dia itu Pak, walah kalau depan luar biasa. Tapi kalau di hostel, kalau di sana, ya benar, itu memang sering terjadi atas hidup kita. Tapi apapun yang membuat kita berjalan dalam kepastian keselamatan, kita harus hidup seperti hidupnya Tuhan Yesus, mencapai standar berkenan kepada Allah. Makanya ada satu lagu berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita dihianati orang, tapi karena kita tahu aku sedang memastikan keselamatanku, aku harus mengampuni dia. Kenapa? Karena engkau mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lalu saudara, mungkin ada pacarmu mulai menggodamu, dek kita kan sudah sama-sama cinta, apalagi rupanya, udahlah kalau sudah sama sayang, udah boleh dong kita ya lebih dekat lagi, tidur bersama. Tapi engkau berkata, bang, tidak, aku hidup bukan untuk menyenangkanmu, aku hidup menyenangkan Tuhan. Jadi maksudmu gimana? Kamu kawin sama Tuhan? Oh, bukan begitu. Nih saya baik kamu sebentar. Kalau kamu tidur dengan saya, kita belum suami istri, itu artinya aku melukai Tuhanku, walau memuaskan hatimu. Tapi aku memilih memuaskan hati Tuhanku dengan berkata tidak. Lalu pada kala itu, kalau kau tidak mau, kuputuskan kau, aku pindah ke janda lain. Lalu engkau berkata, abang, kalau itu pilihanmu, aku tetap memilih tidak mau, sebab kerinduanku menyenangkanmu. Gak usah nyanyi di depan dia, amin. Nanti disiram kau pakai air comberan. Tapi dalam hatimu, gak apa-apa diputuskan gara-gara itu, gak apa-apa, yang penting Tuhan senang. Berani gak saudara? Ini orang yang pasti loh dalam keselamatan. Kamu mau bilang pasti selamat, tapi pacaranmu menunjukkan Sodom dan Gomora, gak mungkin. Yang tersinggung katakan amin. Kalau saudara masih tersinggung, berarti saudara masih punya hati. Kalau nggak tersinggung, hatinya memang nggak ada lagi. Lalu mau apa hidup kita? Kalau kita berkata Allah, itu lah boleh. Allah, untung nggak keluar lidahmu, sep dulu. Itu yang di ngomongin orang-orang Sodom. Allah, saya naik baik dong. Bukan soal Allah. Bukan Allah, bukan maksudnya bukan Allah. Allah gitu ya, bukan Allah. Allah gitu ya. Coba semua ngomong. Allah. Ayo coba dua ya. Ini kalau saya mintakan pura-pura alim cuma. Tapi kalau lagi berantem, Allah gitu pas sekali. Itu yang kita mau Tuhan, yang kurindukan menyenangkan hatimu. Saudara mungkin dibully orang berkata, itulah kau kan, ngapain kau datang ke Malaysia ini, melayanilah, kalian latihanlah, doalah, apalah, pakai otakmu lah, kau datang mau kerja. Kau berkata, aku nggak mau melukai hatimu, aku nggak mau terpengaruh denganmu, nggak apa-apa, saya tak menghargaimu, tapi aku mau menyenangkan Tuhan. Nyanyi dalam hatimu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya tidak yakin orang menyenangkan Tuhan dibiarkan Tuhan. Boleh aja pacarmu memutuskan engkau gara-gara kau mempertahankan kesucian, tapi Tuhan tidak memutuskan engkau, dan pasti disediakan yang terbaik atas hidup. Makanya saudara, kita menjadi serupa segambar dan tidak bercacat bercela. Ini akhir perjalanan keselamatan kita. Jadi bukan berarti aku percaya Yesus menebusku. Benar, Dia sudah menebus kita, amin. Dia sudah membawa kita dari lumpur dosa, benar. Bukan kekuatan kita, bukan perbuatan baik kita, betul. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku. Ketika dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, malaikat berkata, pergi, lari, selamatkan nyawamu. Waktu kita ditebus dari lumpur dosa, dari kutuk dosa, Dia tersalib di bukit Golgota. Maka pada kali itu Dia berkata, ikut. Berarti saudara, kita berjalan bersama Dia. Artinya apa? Harus menjadi serupa segambar dengan Dia, tidak bercacat, tidak bercela. Sebabnya kita pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Baca bersama-sama 2-3 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang, dan karena kemuliaannya datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan face, tapi wataknya, karakternya, tipikalnya, sifatnya. Tetapi dikatakan dalam kemuliaan semakin besar. Berarti ada perkembangan, ada kemajuan, bukan stagnasi. Sama seperti Lot, lari. Kalau dia lari, tadinya dekat Sodom, sekarang mulai dekat dengan rencana Tuhan. Amin. Jadi ibaratnya saudara, sini Sodom, oh janganlah nanti dipikirnya dia sini Sodom. Nanti aku pula Sodom katanya, nggak datang dia minggu depan, repot kita. Jadi waktu ini di sini Sodom, di sana rencana Allah. Maka waktu saya berlari sekencang-kencangnya, saya makin dekat kemana ini? Makin dekat kepada rencana Allah. Katakan amin. Tapi kalau saya, saudaraku, ini gak solid Tuhan, di sini Sodom, tapi aku lari jalan di tempat. Lari, wow. Sebenarnya aku mau larinya Pak, tapi gimana? Dia Pak, ini Pak, calon hela Bapak ini. Oh, kupotong nanti leher dia itu. Kalau dia calon helaku, seperti Lot, ada lo calon helanya 2 orang, nggak mau, tinggalkan. Saudara ngerti nggak maksud saya? Yang ngertinya kayaknya yang belum punya calon ini kayaknya. Yang nggak pura-pura ngerti yang sudah punya calon. Kalau saudaraku, ini pentingnya di mana ayatnya? Saya coba cek dulu. Ini penting, saudara. Nah, ini saudara. Baca bersama-sama. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan yang akan, katanya apa? Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal sebagai olok-olok. Maka bayangkan calon mertua ngomong nggak didengar, kurang ngajar kan? Calon mertua loh, anaknya mau dikawini sama dia, berkata, negila dua bayon katanya. Dia calon mertuanya, tetapi pada kala itu apa kata Lot sama putrinya? Ayo, sekalipun itu calonmu, tunanganmu nggak mau, ayo tinggalkan dia. Makanya kalau ada, aku sebenarnya maunya Pak, cuman si Saiful ini Pak. Aku sebenarnya maunya Pak, tapi si Sordak ini Pak. Aku sebenarnya maunya Pak, tapi si Jaultop ini. Kalau si Jaultop menahan kau di Sodom dan Gomora, tinggalkan. Kau harus berjalan pada rencana Tuhan. Saya nggak main-main di sini. Nanti saudara akan tahu konsekuensi. Waktu kedua menantu ini menganggap itu olok-olokan, artinya kamu ini gurau, bercanda atau nggak masuk akal. Apa yang terjadi? Dia binasa di Sodom dan Gomora.
Coba kalau seandainya kedua putrinya Lot memilih, enggak pak, papa aja yang pergi, aku sama si Jauhtop, aku sama si Sordak. Dia pun mati binasa di Sodom. Ngerti apa yang saya maksudin? Kalau pacarmu, pasanganmu, jodohmu tidak membuat engkau makin dekat pada Tuhan, itu kalau masih pacar, putuskan. Pak, kalau udah suami pak, tinggalkan kelakuannya. Bukan tetap dia jadi suamimu, tapi tinggalkan kelakuan tabiatnya. Jangan jadi rusak gara-gara dia. Lari sama Tuhan. Amin. Bukan berarti ceraikan dia lalu pilih suami orang lain. Itu pelakor namanya, saudaraku. Bukan. Tapi kalau dia nggak mau ke gereja, nggak apa-apa kamu pergi ke gereja. Nggak mau bertumbuh, nggak apa-apa kamu pergi ke gereja. Bukan kamu tidak mau membawa dia yang nggak mau dibawa. Bukan lo tidak mau membawa kedua menantu atau calon menantu, dia yang nggak mau dibawa. Kalaupun dia mati di Sodom dan Gomora, bukan salahnya lo. Pura-pura ngerti, katakan amin. Yang ngerti benar katakan amin. Kiranya dengan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Tolong dicatat ini, saudaraku. Supaya tak bercacat dan kudus. Nggak main-main loh, saudara. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan pendeta. Dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saya mengerti, saudaraku, tidak mudah bagi kita yang masih udah keburu mencintai dunia ini seperti kedua menantunya, calon menantunya Lot ini, karena dia udah kebiasaan dengan Sodom dan Gomora. Kan ya memang kan udah biasa dengan Sodom dan Gomora, disuruh keluar kan gak mudah ya. Makanya kita udah biasa menikmati hal-hal yang namanya kemalasan, kenajisan atau macam-macam yang lain, suka sendiri gitu. Kita giliran kita disuruh untuk tidak boleh suka-suka sendiri. Oh, itu berat. Tapi walaupun berat, engkau harus memilih keluar dari keadaan itu. Katakan amin. Makanya 2 Petrus 2:6 berkata, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Ini perhatikan, ini di 2 Petrus. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya apa? Suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi bukan berarti itu, saudaraku, cuman sekedar sejarah. Itu pelajaran bagi kita. Orang lain gak mau ikut, gak apa-apa. Lot dengan bersama keluarga anak itu pun istrinya di tengah jalan menoleh ke belakang. Gak apa-apa, jalan terus. Karena sorga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan hanya tempat bagi orang-orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya respon yang kedua, ketika disebut lari selamatkan nyawa, artinya mengerahkan seluruh hidup kepada tujuan keselamatan. Seluruh hidup saudara harus Anda kerahkan. Baca bersama-sama Filipi 2:13 ayat 12 sampai 13. Boleh baca dengan kuat 2-3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, mengerahkan seluruh hidup kepada tujuan keselamatan. Jadi seperti yang saya katakan, tidak ada target lain. Kalaupun kita bekerja itu demi bagaimana kita mewujudkan, mengaplikasikan makna keselamatan dalam diri kita, sehingga kita bekerja dengan bertanggung jawab, jujur, kerja keras. Kalau kita menikah itu tidak ada maksud lain bagaimana kita mengaplikasikan makna keselamatan jiwa kita dengan menghormati pasangan kita, dengan merawat, menjaga keluarga kita dengan baik dan benar. Maka artinya saudara,
berjuang untuk tetap berjalan dalam keselamatan itu. Jadi perjuangan. Kalau saya berkata susah ya Pak ngikut Tuhan, yang memang dari sononya sudah Tuhan ngomong, sesaklah pintu menuju kepada kehidupan kekal, dan sedikit orang yang mau mengikutinya. Tapi kalau kita buat hal yang lain, coba kalau ada kontes dangdutan semua di Sena ini, pasti nggak muat. Tapi gereja kursinya cuma 100 kursi aja, yang hadir cuma 30 orang. Tapi nggak apa-apa, mau 30 orang, yang jelas kita menyelenggarakan atau mengerjakan tanggung jawab kita dengan takut dan gentarakan Tuhan. Amin. Tetap berjuang, tetap berjuang. Maka yang berikutnya adalah melepaskan diri dari semua keterikatan yang merintah. Apa yang mengikat saudara? Seperti yang saya katakan, pacarmu, yang lain apa? Kepahitanmu, dosamu, semua harus dibebaskan. Dan juga kita tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Sekeliling kita nggak boleh alasan kita untuk tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Makanya Lot memilih tetap komitmen walaupun tidak ada penduduk Sodom Gomora yang mau mengikuti selain istri dan kedua anaknya. Bahkan istrinya pun di tengah perjalanan tidak kuasa melawan desakan hatinya untuk menoleh, sehingga dia menoleh dan menjadi apa? Tiang garam. Tetapi Lot tetap berjalan dengan mata yang tertuju kepada Allah. Sebabnya banyak saya mendengar orang berkata begini, Pak, sebenarnya aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kemana keluarga aku semua berantakan Pak, makanya aku biar rusak sekali. Tidak begitu. Lot pada kala itu bukan Lot tidak cinta istrinya, bukan Lot tidak sayang istrinya, tapi karena istrinya memilih menoleh ke belakang. Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan itu menjadi alasan dia kalau begitu, karena istriku menoleh ke belakang, aku menoleh juga lah, biar sama-sama tiang garam. Tidak, dia berkata jangan menoleh. Tapi ketika dia menoleh, Lot juga terus berjalan. Makanya saya katakan pada saudara, siapapun yang menghalangi langkah saudara, tetap berjalan. Karena urusan kepastian keselamatan, urusan masing-masing pribadi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah. Tapi aku Pak terbeban bagi ayah ibuku, saudara-saudaraku yang memang harus terbeban. Sama seperti Lot, dibawa semua keluarganya, tapi istrinya memilih menoleh. Nggak bisa buat apa-apa. Kalau ada keluarga kita memilih untuk mungkin menyangkal Tuhan, untuk mungkin dia berkata lebih baik masuk nerakaku, jangan bilang ayo kita masuk sama-sama ke nerakanya. Kamu harus berkata, kalau itu pilihanmu, bukan kemauanku. Aku mau kau kembali pada Tuhan, tapi kalau kau tidak mau kembali, aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ngerti sampai sini? Maka saudara jangan ditipu oleh setan. Karena mungkin ayah ibu kita semua yang lain tidak mau takut Tuhan, hidup sembarangan, masih terikat dengan perdukunan. Memang kamu udah doa bertahun-tahun doa puasa, lu kata di mananya Tuhan ini, kenapa Tuhan nggak pernah dengar doaku? Bukan Tuhan tidak dengar, tapi Tuhan sebenarnya mengetuk hati mereka yang mengeras. Jadi lah kalau begitu kemana Pak? Apa artinya kita berdoa? Karena kita berdoa bukan memaksa Tuhan, kita berdoa untuk mengerti apa maunya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara jangan pernah berpikir kamu lebih terbeban kepada keluargamu ya. Tuhan yang terbeban bagi keluargamu, dia mati untuk nyawa. Dia mati untuk nyawa kita, dia mati untuk semua keluarga kita. Ngerti katakan amin. Saudara belum apa-apa sama keluarga saudara. Saudara cuma kirim uang berapa lah. Tetapi saudara perhatikan, kamu belum taruhan nyawa. Jadi kalau kamu merasa Tuhan tidak peduli keluargamu, salah besar. Bisa jadi keluarga kita yang gak peduli Tuhan, tapi rajin gereja Pak. Loh, orang rajin gereja belum tentu peduli Tuhan. Saudara datang gereja mau ngapain? Saudara mau datang ke gereja harus mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Orang menyerahkan hidup pada Tuhan tidak komplain. Dia selalu berkata, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan amin. Maka saudara, Anda harus tahu itu sesuatu yang penting, kita mengerahkan seluruh hidup kita. Respon yang ketiga,
jangan berleha-leha, tapi bergegas dan bersegera. Ketika fajar menyingsing, ayat 15-16, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawa istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Baca yang merah 23 ya. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak ngapain? Mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya. Jadi karena Lot pada kala itu menganggap itu tidak mendesak, dia berleha-leha, dia tidak bergegas. Begini, saya mau beritahu, ini penting saudara. Waktu malaikat itu datang kepada Sodom dan Gomora bertemu dengan Lot, memberitahukan Lot bahwa kota ini akan dimusnahkan. Penting ini, Lot benar-benar percaya. Katakan benar-benar percaya. Dia benar-benar yakin, dia benar-benar percaya bahwa itu akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Ada sebuah kontroversi berbanding terbalik dengan reaksi dan tindakannya. Dia percaya bahwa Sodom Gomora akan musnah, tetapi tindakannya bersanteria, agak berleha-leha. Seperti yang saya katakan tadi, heranaso margiratu dia. Maka pada saat itu ini perhatikan. Dia percaya loh. Dia bukan ragu. Dia tidak berkata, ngomong kosong kamu, mana mungkin kota ini akan rusak. Enggak. Tapi pada kali itu dia percaya. Yakin. Dia yakin. Tapi keyakinannya tidak mendorong tindakan dan reaksinya. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Saya yakin semua saudara yang hadir hari ini percaya bahwa dunia ini akan binasa. Dan saya yakin semua engkau merindukan diselamatkan. Tetapi berapa banyak yang bergegas, yang bereaksi cepat, yang berkata, aku mesti mulai dari sekarang. Tapi yang berkata, sudahlah dulu ya, dengar sih iya. Kita kan rileks aja, santai aja. Saudara mungkin gak ngomong begitu, tapi kenyataannya kelakuan kita saudara. Maka itu sebabnya saudara, orang yang percaya bahwa dunia ini akan binasa dan keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita, belum tentu bereaksi dengan bergegas dan bersegera. Maka itu terjadi apa yang terjadi ketika Lot seperti tidak bersegera, maka malaikat mendesak, katakan mendesak. Dan ketika dia berlambat-lambat, dia menarik tangannya bersama tangan istrinya. Saya mau beritahu kepada saudara, berapa banyak di antara kita sudah mengerti bahwa dunia dan segala isinya akan binasa, tapi kita tidak bersegera mengubah hidup kita. Kekerasan hati kita tetap kita pertahankan. Bahkan kita masih hidup dalam kemunafikan tetap kita pertahankan. Kita tidak segera keluar dari keberadaan kita saudara yang suam-suam kuku. Kita tidak segera keluar dari segala motivasi-motivasi kita yang sangat rusak. Bahkan kita tidak segera keluar dari iman kita yang sangat dingin kepada Tuhan, atau kita tidak sedang keluar dari sebuah keakuan, keegoisan, semua ingin memuaskan hati, ingin menyenangkan diri. Tapi saya mau beritahukan pada saudara hari ini, ketika engkau dengar firman ini, bukan berarti kita jadi bersantai ria, tapi kita harus bergegas, kita harus bersegera. Maka kerap kali Tuhan juga saudara menarik tangan kita supaya kita bersegera. Bagaimana cara Tuhan menarik tangan kita supaya kita bersegera? Kerap kali Dia izin kita punya masalah, punya tantangan, bahkan kita diperhadapkan kepada persoalan supaya kita bersegera dan berkata, Tuhan tolong aku. Pernahkah saudara lihat ilustrasi tentang seekor elang? Dia mau menghajar anaknya untuk bisa terbang. Saudara perhatikan, biasanya elang itu akan bersarang di bukit yang paling tinggi, lalu supaya dia aman dari serangan apapun. Dan anaknya yang sudah menetas atau yang sudah menetas dan setiap hari dikasih makanan, tapi apa yang terjadi? Anaknya ini sudah mulai nyaman dengan sarangnya. Maka saat itu dia tidak bisa terbang. Lalu induknya caranya dibuat apa? Dia obrak-abrik itu semua sarangnya. Lalu anaknya dihempaskan dari atas bukit itu, dilempaskan ke bawah.
Lalu pada kala itu anaknya berkata, kurang ajar mama aku ngeritik di harwau. Udah gila mama aku ini, aku mau dibunuh. Tadinya baik kali setiap hari dikasih makanan, sekarang gila dia mungkin lagi berkelahi sama bapakku, tapi bapakku nggak tahu di mana gitu kira-kira. Tetapi tahukah saudara, mamanya bukan niat jahat, niat baik. Kalau dia biarkan itu anak elang itu tetap dia di sarang itu, dia nggak bisa terbang. Lalu dalam ketakutan anak elang ini pun berasa, matilah aku, rusaklah matilah aku, hancurlah aku. Dilihat tebing batu dan semua. Tapi waktu anak elang itu mau kena kepada sesuatu yang mengancam nyawanya, induk elang datang secepat kilat atau secepat mungkin datang mengangkat dia kembali, membuat dia di atas bahunya, diangkat kembali ke atas. Lalu pikiran anaknya, wah rupanya mama aku sayang sama aku. Yang main-mainnya rupanya dia masih waras dia rupanya. Tapi diangkat tempat yang tinggi kali, setelah tinggi kali dihempaskan lagi dia. Sup gitu, jatuh dia lagi. Wah udah gila lagi dia, kurang ajar gitu. Tapi begitu berkali-kali diangkat lagi, diangkat. Dan pada kala itu saudara, makin lama makin bisa terbang, makin bisa terbang. Dan pada saat itu dia tidak perlu ditolong, dia terbang sendiri. Tuhan seringkali mengobrak-abrik rasa nyaman saudara, membuat saudara seperti tidak punya pegangan apa-apa. Karena Tuhan mau mendidik, tidak ada tempat bersandar selain Dia. Yang nanti katakan amin. Tuhan kerap kali menarik apa yang kau cintai, apa yang kau anggap membuat kau nyaman, Dia tarik supaya kau berkata, hanya Tuhanlah tempatku mengadu. Tidak ada maksud jahat, tidak ada maksud jahat selain bagaimana supaya kita benar-benar hidup dalam keselamatannya. Lot percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Lot tidak meragukan sama sekali. Akan tetapi ada hal yang berbeda antara percaya dengan apa yang dia lakukan. Dia berlambat-lambat. Inilah kondisi kekristenan pada saat ini. Percaya, berharap akan keselamatan kekal, tapi tidak segera memutuskan keluar dari kubangan dosa yang sudah dinikmati selama ini. Orang-orang yang menanggapi hal ini dengan sikap berleha-leha dan tidak bersegera, apalagi menganggapnya suatu yang tidak penting dan muluk-muluk, sehingga dia mengolok-olok, sudah dipastikan dia akan binasa, dalam kebinasaan kekal bersama dengan dosa. Teman-temanku sekalian, ingatlah, jangan pernah meremehkan pernyataan ini. Tapi ini adalah satu yang serius, lebih serius daripada apapun yang mengerti kata-kata.